Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Yuda Purnama. Saya merupakan salah satu asisten dari praktikum dasar pemrograman. Nah, di sini kita bakal masuk ke modul 6. Nah, di modul 6 ini kita belajar tentang array. Array sendiri adalah bahasa pemrograman C yang menyediakan struktur data di mana data dapat menyimpan koleksi elemen berurutan dari jenis yang sama dan berukuran tetap. Setiap array memiliki nilai-nilai yang disebut dengan elemen. Array hanya dapat berisi unsur-unsur dari jenis yang sama. Dengan kata lain, kita tidak dapat memiliki sebuah array yang memiliki nilai float, char, dan integer secara bersamaan. Nah, contohnya sendiri terdapat di sini. Contohnya di sini ada integer array dengan elemen 5. Nah, di sini berarti integer hanya dapat berisi sebuah angka. Makanya di array ini dia hanya dapat memasukkan angka nilai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk float array di sini juga terdapat nilai desimal yaitu 0,1 sampai 0,5 saja untuk datanya. Dan untuk karakter, array hanya dapat diisi dengan karakter juga, yaitu dari A sampai E. Selanjutnya di sini terdapat contoh di mana kita dapat memasukkan karakter dengan variabel nama dan elemennya berisi 5, yaitu ada Frian, Aldo, Hasan, Ahmad, dan Aksal. Nah, selanjutnya di dalam tabel ini itu kan berisi elemen, yaitu dari Frian, Aldo, Hasan, Ahmad, dan Aksal. Nah, di elemen tersebut akan terdapat nilai untuk indeksnya. Nah, di indeks kan kita masukkan 5. Namun di dalam pemrograman nanti nilai 5 itu akan dibaca dari nomor indeks ke 0, terus ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Intinya di dalam karakter nanti kita dapat melihatnya bahwa karakter ke 0 itu berisi Frian, terus karakter pertama itu berisi Aldo, karakter kedua berisi Hasan, karakter 3 berisi Ahmad, dan karakter 4 berisi Aksal. Jadi nanti totalnya terdapat 5 indeks. Seperti itu. Selanjutnya di array nanti kalian bakal nemuin bahwa ada array multidimensi. Array multidimensi ini yang paling sederhana adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi dapat dibayangkan sebagai sebuah tabel yang memiliki X baris dan Y kolom data. Jadi di materi tadi yang pertama itu merupakan array dari 1 dimensi. Dan di sini terdapat contoh untuk array 2 dimensi, yaitu integer A dengan 3 baris dan 4 kolom. Nah, di sini dimaksudkan dari nilai baris dan kolomnya. Nah, di data pertama ini terdapat nilai 0 sampai 3, terus di data kedua terdapat nilai 4 sampai 7, dan di data ketiga itu terdapat nilai 8 sampai 11. Nah, intinya itu dapat dijabarkan seperti di bawah ini, yaitu 0 sampai 3 merupakan inisialisasi pada baris indeks ke 0, dan data 4 sampai 7 ini inisialisasi pada baris indeks pertama, dan nilai 8 sampai 11 ini merupakan inisialisasi pada baris indeks kedua. Nah, ini bisa kita lihat seperti di baris kolom pada tabel di bawahnya untuk memudahkan kalian. Jadi semisal kita ingin memanggil nilai pada A elemen ke 0 sama 0, dia berisi nilai 0. Terus 01 dia berisi nilai dari indeks ke 0 dan data pertama di sini. Dan selanjutnya itu juga berlaku. Jadi untuk memahaminya kalian bisa lihat pada kolom selanjutnya.
Jadi data ini dia berisi nilai ini, data ini dia berisi nilai ini, data ini dia berisi nilai ke ini. Jadi intinya dia baris ke 0 dan kolom ke 0, terus baris ke 0 kolom pertama, baris ke 0 kolom kedua, dan baris ke 0 kolom ketiga. Ini berlaku untuk baris ke 1 dan 2. Selanjutnya kita bakal masuk ke percobaan. Kita masuk ke percobaan pertama. Nah, di sini terdapat flowchart, script, dan hasilnya. Di flowchart seperti biasa, kita mulai dengan simbol mulai, terus terdapat preparation, digunakan sebagai persiapan. Di sini kita memasukkan nilai array dengan 5 integer, dan juga terdapat tipe data integer juga variabel i. Terus selanjutnya di dalam script kita juga masukkan hal yang sama seperti di flowchart. Selanjutnya untuk menampilkan output dari setiap elemen pada array, kita menggunakan perulangan for. Nah, di flowchart digambarkan untuk perulangan for itu seperti ini. Dengan di sini merupakan simbol proses, kita masukkan nilai i sama dengan 0, terus terdapat percabangan di for i kurang dari 5. Jika iya kondisi untuk i ini kurang dari 5, maka program akan berjalan ke output, di mana dia akan menampilkan elemen ke %d dan %d. Setelah itu perulangan akan bertambah, yaitu i++. Jadi perulangan ini akan berjalan jika nilai i itu kurang dari 0. Jika i itu udah masuk ke nilai 5, maka dia akan ke flowchart bawahnya, yaitu tidak, maka program akan selesai. Sehingga hasil yang didapatkan nanti seperti ini. Sesuai pada preparation atau persiapan kita di awal, itu kita masukkan bahwa untuk nilai pada array ke 0 itu menghasilkan nilai 200. Dan selanjutnya itu untuk ke 1 itu menampilkan nilai 250 sampai ke terakhir, yaitu pada elemen keempat dia bakal nampilin nilainya yaitu 300. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi ini nilai dari perulangannya akan bertambah dari 0 sampai 4. Selanjutnya kita ke percobaan kedua. Di percobaan kedua masih sama, yaitu terdapat nilai untuk flowchart, terdapat gambar untuk flowchart, script, dan hasil. Di sini kita menggunakan 2 dimensi. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel a. Untuk elemennya yaitu terdapat 5 baris sama 2 kolom. Nah, untuk flowchartnya kita menggunakan untuk outputnya kita menggunakan perulangan for bersarang. Dan untuk perulangan for bersarang, dia flowchartnya seperti ini. Dimulai dari nilai i sama dengan 0. Jika dia memenuhi, maka nilainya atau flowchartnya akan berjalan ke ini. Dia dilanjutkan ke for yang kedua, yaitu dengan nilai j sama dengan 0. Jika j itu di sini seharusnya di flowchart dia bernilai j kurang dari 2, maka nilai akan dicetak dengan nilai a itu %d, dan %d. Maksud %d itu adalah nilai array yang akan ditampilkan dari nilai i sama j-nya. Jadi untuk perulangannya di bagian for kedua ini, dia akan dijalankan terlebih dahulu. Setelah dia habis, maka nanti dia bakal menjalankan for yang pertama.
seperti itu. Dan nanti jika nilainya itu sudah melebihi 5, sudah di 5, maka dia akan selesai, sehingga output yang didapatkan nanti itu nilainya seperti ini. Dan untuk di script ini dia bakal menampilkan nilai yang tersimpan di variabel i, j, sama variabel dari perulangan sesuai perulangan atau arraynya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini juga terdapat untuk untuk gambar dari flowchart, terus script sama hasilnya. Nah, di sini kita intinya ingin membuat sebuah matriks dengan flowchartnya. Nanti bisa kalian buat itu seperti ini. Dan untuk scriptnya bisa kalian buat di kode blocks itu seperti ini. Nah, di script kita masukkan seperti biasa, yaitu library untuk stdio.h dengan fungsi utama. Kita menggunakan tipe data integer dengan variabel x untuk array dan variabel i, j itu untuk perulangan yang akan kita gunakan. Nah, di flowchartnya itu juga sama dengan simbol mulai. Kita mulai dengan preparation untuk persiapannya, dan untuk perulangannya dia digambarkan untuk flowchartnya itu seperti ini. Dan di script kita masukkannya dengan perulangan for. Nah, di perulangan for ini kita menggunakan nilai i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i plus plus. Di flowchart nanti bisa digambar seperti ini. Dan untuk perulangan bersarang yang kedua, di sini terdapat for dengan j nilai pertama untuk 0, j kurang dari 2, dan j plus plus. Nah, itu di sini. Dan untuk penjelasannya, ketika nilai i itu masih sama dengan 0, maka program akan berjalan atau memenuhi di kondisi percabangan ini, i kurang dari 2. Karena i masih sama dengan 0, maka dia berjalan ke sini, ke ya. Dan terdapat proses yaitu j sama dengan 0, maka dia akan mencetak. Karena di percabangan j ini kurang dari 2, karena j masih bernilai 0, maka dia memenuhi, maka dia akan memasukkan nilai untuk x di array. Berarti %d nanti itu tergantung nilai dari i plus 1 sama j plus 1 ini. Selanjutnya program akan berjalan ke j plus plus. Setelah itu program akan berjalan ke i plus plus. Ketika nilainya masih di bawah 2, maka program atau perulangan ini akan dijalankan terus menerus. Setelah itu jika i nya udah masuk ke 2, dia bakal berjalan ke matriks sama dengan berapa. Setelah itu perulangan lagi di script udah masuk ke perulangan yang ini. Setelah selesai, setelah perulangan yang kedua ini dijalankan, maka program akan selesai dan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Di tugas kalian bisa membuat program menghitung nilai rata-rata dari mahasiswa teknik elektro dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 mata kuliah. Terus untuk input manual bisa kalian masukkan jumlah mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan nilai mata kuliah mahasiswa. Dan untuk output program, dan nanti di programnya itu bisa menghapus inputan manual yang sudah kita masukkan. Setelah itu untuk output hanya menampilkan daftar hasil dari nilai meliputi nilai mahasiswa, NIM, sama nilai rata-ratanya.
Jika kalian masih bingung untuk tugasnya, bisa kalian tanyakan kepada asisten masing-masing kelas. Bisa kalian tanyakan pada video konferensinya. Selanjutnya kita masuk ke format laporan. Oke, kita udah masuk ke format laporan. Seperti biasa, di sini terdapat untuk modul, terus judul dari modul tersebut. Jangan lupa untuk tanda tangan sama nama lengkapnya. Setelah itu, seperti biasa terdapat identitas dan diawali dengan nama, NIM, kelas, sama tanggal praktikum. Selanjutnya terdapat tujuan hasil praktikum, bisa kalian tuliskan untuk judulnya di sini. Dan seperti biasa terdapat flowchart, script, sama hasil. Untuk flowchart dan script bisa kalian analisa secara berbaris dan ditulis secara detail. Di percobaan kedua juga sama nanti dan berlaku sampai percobaan yang lain. Dan untuk di tugas nanti bisa kalian samakan untuk di percobaan, yaitu terdapat screenshot untuk flowchart, script, sama hasil. Dan untuk analisanya bisa dianalisa untuk flowchart sama scriptnya. Selanjutnya bisa kalian masukkan ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini berisi kesimpulan dari praktikum modul 6 yang ditulis dalam bentuk paragraf atau deskriptif. Dan untuk catatan di sini bisa kalian screenshot. Untuk catatannya di screenshotnya diberi watermark, nama, dan NIM di masing-masing setiap gambar screenshotnya. Terus analisa bisa dibuat secara detail dan dibuat per baris atau per stepnya. Untuk analisa flowchart, untuk simbol flowchart yang sama cukup ditulis sekali saja. Ditulis tangan menggunakan tinta biru, ditulis pada kertas A4 dengan margin 4333. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.